Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakalan bikin tutorial lagi untuk uji asumsi klasik ya. Untuk uji asumsi klasik itu kan banyak ya, ada beberapa. Nah, untuk pertama ini kita akan tutorial uji normalitas ya, pakai Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe juga untuk dukung channel ini biar aku makin semangat bikin tutorial-tutorial lainnya gitu ya, untuk membantu kalian semua yang lagi skripsian. Oke, sebelumnya kita akan tahu dulu nih apa sih sebenarnya uji normalitas gitu ya, untuk apa gitu ya. Nah, ini udah aku ada catatan juga. Jadi buat kalian semua, kalian bisa ambil referensi-referensi apapun dari jurnal ya. Kalian mau cari tentang uji normalitas yang beberapa penulis sebelumnya juga boleh gitu ya. Kalau mau sama kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Jadi cari-cari aja jurnal-jurnal yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Oke. Jadi untuk uji normalitas ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ya normal atau tidaknya persebaran data yang akan dianalisis gitu loh. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ya guys ya. Ditekankan dulu kita pakainya Kolmogorov-Smirnov, tapi kalau misalnya kalian semua mau cari yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita ini hari ini tutorialnya ini untuk Kolmogorov-Smirnov di perhitungan SPSS ya. Nah, gimana cara pengambilan keputusannya? Yang pertama, jika taraf signifikannya adalah lebih dari 0,05 maka distribusi normal ya. Tapi kalau misalnya dikurang nih ya, kurang dari 0,05 maka data itu tidak berdistribusi normal. Jadi datanya harus diulang lagi gitu ya. Oke, kita lanjut aja nih ke datanya ya. Nah, di sini aku udah bikin datanya untuk X1, X2, X3, dan Y-nya. Oke, kita mulai aja. Jadi ini tuh di Kopas ya, ini tuh di Kopas. Itu nilai-nilai dari totalnya ya. Jadi kalian ditotalin aja semuanya. Nih, ini kayak gini nih. Misalnya ya, ini tuh aku udah bikin. Nah, ini rinciannya. Jadi ini tuh totalnya nih ya, di totalin di sini. Tinggal di zoom aja total dari sini ke sini berapa untuk S1. Untuk X1 gitu ya. Jadi ngerti ya gitu. Jadi ini ditotalin totalnya segini gitu. Jadi gitu ya guys ya. Ditotalin aja semua dari data-data yang udah masuk. Oke, mungkin kita blok aja nih. Terus kita copy paste. Kita copy, terus kita masukin ke aplikasi SPSS-nya. BTW ini aku pakai yang versi 26. Tinggal di paste aja. Nah, ini kan namanya masih var 0000 gitu kan. Nah, biar rapih, kita ganti dulu aja namanya ya. Ke variable view ini. Ke variable view. Nah, terus abis itu kita ganti nih namanya jadi X1 misalnya. Terus ini X2. Ini X3 dan ini Y ya. Terus desimalnya itu dibikin 0 semua. Jangan lupa diikutin ya untuk step-stepnya. Terus labelnya ini kalian bisa kasih namanya, misalnya ya untuk X1-nya variabelnya ini, kalau di aku ini usefulness. Tulisannya kecil-kecil aja kali ya. Usefulness, terus X2-nya itu
is of use, terus X3 nya itu is of learning, yang terakhir satisfaction ya untuk Y-nya. Nah, kalau udah semua diganti, tinggal kalian balik lagi ke data view. Karena ini kita mau cari yang Kolmogorov-Smirnov, kita harus cari nilai residualnya dulu ya. Oke, kita akan cari nilai residualnya dulu. Yang pertama-tama kita analyze ya. Di analyze. Setelah itu kita ke regression di sini, terus klik linear. Yang ini nih jangan lupa ya, yang linear. Nah, terus masukin nih dependent dan independentnya. Kalau independent itu kan yang X1, X2, X3-nya, dependent itu variabel Y ya. Jadi jangan kebalik. Nih satisfaction kita pindahin ke dependent, terus X1-nya dipindahin ke independent, sama is of use juga, it's of learning juga. Nah, kalau udah kita ke save. Ini kalau udah gini kita ke save ya. Jadi jangan kebalik ya. Terus abis itu kita unstandardized. Ya gitu pokoknya ini tulisannya di residual. Terus abis itu kita continue aja. Terus abis itu kita oke. Oke, kita balik aja. Kita nggak usah hiraukan hasil ini. Kita minimize. Oke, sekarang kita udah dapet ya untuk nilai residualnya nih. Kita udah dapet nilai residual. Oke, nah ini kita yang akan kita butuhkan nih untuk mencari uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov. Oke, untuk selanjutnya kita ke analyze lagi. Nah, abis ke analyze, kita ke non-parametric test. Terus kita ke legacy dialogues. Terus ke ini, satu sampel QS, Kolmogorov-Smirnov ya. Kita klik aja. Nah, tes dari variabel listnya cuman unstandardized residualnya aja. Jadi kita cuma masukin nilai residualnya aja ke sebelah kanan. Udah, kayak gitu doang. Nah, abis itu kita oke. Oke, nah kita akan fokus ke sini nih. Sorry, kita akan fokus ke mana? Sini. Ini ya. Kita fokus ke sini. Terus kita akan lihat di note tadi. Kita akan lihat di note-nya. Mungkin di ini dulu kali ya. Biar kelihatan. Nah, kita lihat dulu nih pengambilan keputusannya tuh gimana gitu ya. Kita lihat dari penjelasan dari sini. Oke, kita beresin dulu biar gak berantakan, biar bisa dilihat ya. Oke, ini kita udah ya untuk cara pengambilan keputusan dari uji normalitas pakai metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama A ya, jika taraf signifikannya itu adalah 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Tapi kalau misalnya data signifikannya itu kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Jadi kakak harus cari lagi kakak kan tuh. Oke. Jadi gitu ya guys ya. Kita lihat di sini ya di significant to tilde-nya ini kita fokus ke sini aja di bawah. Nah, ini kenapa ada titik di depan 2 itu maksudnya 0 ya. 0 ya guys ya. 0,200.
Nah, tandanya apa? Kalau misalnya 0,200 itu kan lebih besar ya daripada 0,05. 0,05 itu sama aja dengan 0,050. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya nilai signifikannya itu 0,200, berarti kan lebih besar daripada 0,050. Ya, ini tuh sebenarnya kita bisa asumsiin di sini 0 gitu loh, ya. Jadi kakak jangan salah perhitungan ya. Jadi ini tuh 0,050 gitu. Kalau misalnya nih pas nih nilainya 0,050, berarti di sininya itu tertulisnya titik 050. Nih, tiga digit ini. Nah, kakak dapat 0,050 aja ini udah berdistribusi normal kan minimal ya, gitu loh. Minimal 0,050. Kalau kakak udah dapat 0,050 ya udah berarti udah berdistribusi normal. Jadi data kakak berhasil gitu ya. Jadi kita lihat di sini nilainya 0,200. Berarti kan 0,200 kan lebih besar ya daripada 0,050 gitu ya. Walaupun di sini tulisannya 0,5 tapi kalau misalnya diasumsikan ini tuh 50 Kak gitu ya. Jadi biar nggak salah gitu, karena dulu aku waktu skripsi itu salah gitu salah mengartikan ya, jadi harus ngulang datanya gitu. Oke, udah gitu doang. Nanti kalau misalnya kakak udah dapet nih nilainya udah 0,200 misalnya ya, di atas 0,05, udah nih kakak tinggal kopas aja, tinggal copy, terus kakak paste di skripsi kakak gitu. Jadi kakak lagi sih, aduh ya kayak gitulah pokoknya ya. Gitu untuk kakak-kakak semua, kakak-kakak kuliah ya, untuk guys. Gitu. Jadi tinggal kopas aja, bener-bener gampang banget. Pokoknya jangan sampai ketuker ya. Kalau misalnya 0,050 itu kakak masih berdistribusi normal. Oke, gitu aja. Itu cukup segitu aja untuk tutorial hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Jangan lupa di subscribe dan jangan di skip karena ini kan tutorial ya. Jadi kakak harus ngelihat dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, aku tuh kayak kebalik-balik gitu deh. Kadang kakak, kadang guys gitu ya. Sorry ya. Oke, udah itu doang. Itu aja tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah.